Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Selamat datang dalam ibadah Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, khususnya dalam masa yang sangat dahsyat, sangat indah, sangat luar biasa ini, bahwa kita beribadah ke rumah saudara masing-masing. Karena saya percaya gereja tidak akan pernah bisa tutup dan tidak pernah bisa ditutup. Kalau saudara tidak bisa datang ke gereja, biarlah gereja datang ke rumah saudara. Kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap meninggikan Tuhan, kita tetap beribadah kepadanya. Karena saya percaya betul, kalau kita datang beribadah kepadanya, ada berkatnya, ada mujizatnya, ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yesus kita lebih besar dari virus corona. Virus corona hanya bisa menghambat orang datang ke gereja, tetapi orang tidak bisa menghambat Yesus menjamah hati kita. Yesus mengubah hidup kita. Yesus datang dalam kemuliaannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara sedang berada, bahkan di seluruh dunia, berarti jangkauan kita lebih luas lagi. Saya pikir-pikir kita harus berterima kasih oleh virus corona ini, karena virus corona merubah gedung gereja yang dibatasi oleh 4 dinding tembok terbuka, sehingga seluruh dunia dapat menerima kasih, lawatan, berkat dan firman Allah. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini kita sudah banyak dengar berita-berita dunia yang menakutkan, tetapi hari ini ada berita surgawi. Sekali lagi saya ingatkan, gereja tidak pernah tutup. Jangan saudara bilang, katanya Yesus Maha Kuasa, kenapa gereja tutup? Saya cuma mau bilang gereja tidak tutup. Gereja bahkan sekarang datang ke rumah-rumah saudara. Kita beribadah dan mengakui bahwa Yesus kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Dan karena Yesus kita hebat, di tengah ibadah di rumah kita, maka ada mujizatnya, ada kuasanya, ada berkatnya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini, hari Minggu yang berbahagia ini, kita tetap memuliakan Tuhan. Khususnya di suasana Paskah atau Prapaskah ini, saya percaya ini saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengakui bahwa Yesus yang mati dan bangkit adalah Yesus yang memberikan kepastian buat hidup kita. Haleluya. Virus corona ini ada baiknya juga, saudara, ya kan? Yang bapak-bapak yang gak pernah pulang jadi pulang. Bang Toye pulang, saudara. Haleluya. Yang gak biasa kumpul sama keluarga, sekarang kumpul sama keluarga. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa beribadah bersama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya bersama dengan Krisman, kita berdua akan melayani saudara. Dan saya percaya betul kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah hari ini. Saudara-saudara yang di rumah katakan bersama saya siap diberkati. Kurang mantap. Sama-sama bilang saya siap diberkati. Saya siap diberkati. Saya siap dilawat Tuhan. Saya siap beribadah kepadanya dan menerima segala kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Krisman kita sembah Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semua menyanyi sama-sama. Besar anugerah-Mu, anugerah Tuhan tetap besar buat kita. Berlimpah kasih-Mu, Kami imani semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semua saudara yang di rumah sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu Yesusku. berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah.
Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kembali kami akui besar anugerah Tuhan. Betul kami tidak bisa melangkah ke gedung gereja karena memang itu himbauan dari pemerintah, dan kami mengerti anak-anak Tuhan Yesus ada anak-anak yang taat. Tetapi kami juga paham bahwa hubungan kami dengan Tuhan tidak pernah bisa dihambat oleh apapun dan siapapun. Ketika kami tidak bisa datang ke gereja, gereja datang ke rumah kami untuk membawa kasih, damai, sukacita, kemenangan dan berita firman Tuhan. Itu sebabnya dengan sukacita kami mengikuti ibadah dalam ibadah sukacita di rumah kami masing-masing. Dan kami tahu firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, engkau hadir. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kami, di keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Dan kami tahu sesuatu yang baik hari ini akan Tuhan nyatakan buat kami, karena kami tetap percaya Yesus lebih besar dari virus corona. Betul, virus corona dapat menghambat kami datang ke gereja, tapi virus corona tidak bisa menghambat gereja datang untuk menghibur kami, menguatkan kami, mengabarkan berita sukacita buat kami. Karena tetap nama Yesus kami tinggikan. Dan saat kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Sehingga meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu firman tetap berkuasa. Kasih-Mu tetap luar biasa. Dalam puji-pujian, dalam ibadah ada kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab ajarkan kepada kami, janganlah kami meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu kalau disertai dengan ucapan syukur akan mendatangkan keuntungan yang besar. Betul, kami tidak bisa menginjak gedung gereja, tapi kami bisa tetap beribadah di hadapan Tuhan, bersorak-sorai di pelataran Tuhan, bersukacita masuki gerbang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami hidup dahsyat dan luar biasa. Karena itu Bapa, kami tabiskan ibadah di hari Minggu yang penuh berkat mujizat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami imani yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat, bahkan yang sudah terhilang kembali kepada jalan Tuhan. Secara khusus hari-hari ini yang sedang khawatir, bimbang, bingung dengan berbagai isu virus corona, kami patahkan roh kebimbangan, kebingungan dalam nama Yesus. Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, dan Allah memberikan roh yang mendatangkan kasih, damai, sejahtera dan sukacita. Bahkan kalau hari-hari ini ada yang sedang terpapar virus corona, bahkan ada yang harus diisolasi, bahkan ada yang baru di dalam pasien dalam pengawasan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan, karena corona hanya sebuah nama, tapi Yesus nama di atas segala nama yang dapat menyelesaikan segala-galanya. Kami imani ada berkat, ada mujizat, ada kemuliaan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami imani ibadah kami hari ini menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, mengubahkan hidup kami dan membawa level rohani kami makin hari makin menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah di rumah kami masing-masing. Hari ini berbicaralah di dalam nama Yesus. Kami siap memuji, kami siap bersorak, kami siap memuliakan Tuhan, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Woo. Anak Allah, bertepuk tangan. Yesus namanya. Mari kita bersorak, bersukacita. Menyucikan. Haleluya. Menyembuhkan. Amin. Bahkan mati. Yesus mati buat kita. Tebus dosaku.
kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Sebab dia hidup. Yesus hidup. Haleluya. Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Tak gentar. Ada virus corona apapun, jangan gentar. Kita tahu Yesus yang pegang hari esok kita, bukan berita. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari semua di rumah saudara sukacita. Sebab dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar. Suami tetap istri bilang kita tidak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Krisman singkat lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Istri bilang sama suami, Yesus kita hidup. Anak-anak bilang sama orang tua, mama, papa, Yesus hidup. Haleluya. Aku tak gentar. Ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang. Yang pegang hari esok kita adalah Yesus. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Sebab dia hidup. Aku sakit, kau berbawaan berat, bilang Yesusku hidup. Aku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar. Yeah. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus 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 hidup. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Krisman, hari ini kita bersuka cita. Meskipun jemaat seringkali hari-hari ini banyak khawatir. Benar, Pak. Tetapi pujian yang dinaikkan oleh Krisman luar biasa tadi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kita bukan ditentukan oleh virus corona. Amin. Karena Alkitab berkata kalau Tuhan buka pintu tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Amin. Angkat pujian ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, jangan biarkan hidup saudara diintimidasi. Karena di akhir zaman ada roh intimidasi akan membuat kita takut dan khawatir. Tetapi ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kita bukan ditentukan oleh rekayasa politik apapun. Bahkan permainan apapun. Apapun boleh terjadi, tapi kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Angkat pujian ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ku yakin. Amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat waktu Tuhan bertindak, kita pasti menang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Ini yang kami percaya. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan
Haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyi sekali lagi dari awal sama-sama, katakan. Oh, Haleluya. ku yakin Jemaat Tuhan yang sedang di rumah, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, imani firman Tuhan ya dan amin. Katakan, aku tetap menang, aku tetap kuat, aku tetap dijaga Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Haleluya. Ku aman Karena Yesus yang jaga. Kau menjaga. Oh, ku kuat. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan, sama-sama katakan. Bagi Tuhan, Come on church. Jemaat yang sedang menyembah Tuhan, ayo sama-sama katakan, bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Di masa-masa yang sukar ini kita masih punya Tuhan. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Dan dipulihkan. Semua sama-sama taruh tangan kananmu di dada, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku percaya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan, mujizatnya aku masih percaya. Apapun yang terjadi aku masih percaya ada mujizat bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pemerintah, keadaan boleh tidak jelas, situasi penyakit boleh tidak jelas, tapi bagi Yesus semuanya mungkin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan, bagi Tuhan. Aku percaya Yesus, badai ini pasti akan berlalu, masalah ini pasti akan terhalau. Tak ada yang tak mungkin. Aku percaya masih ada mujizat. Masih ada mujizat yang disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Sungguh Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Apapun yang terjadi, kami katakan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi tidak bisa mengubah keyakinan kami bahwa mujizat masih terjadi. Apapun yang terjadi tidak akan merubah keyakinan kami bahwa kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Betul, tidak selamanya keadaan bisa persis seperti yang kami harapkan. Tapi satu yang kami yakin,
rencana Allah yang terbaik pasti Tuhan sediakan buat kami. Dengan bangga kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan keyakinan nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Di saat-saat seperti ini kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Cukup kami dengar berita-berita yang menakutkan. Cukup kami dengar berita-berita yang simpang siur. Kadangkala kami perlu matikan handphone kami. Kadangkala kami perlu matikan berita. Dan kadangkala kami perlu bertelut di kaki Tuhan mendengar suara Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan hari ini mungkin secara khusus kami tidak dapat melangkah ke gedung gereja. Tapi itu tidak mengganggu sukacita kami. Itu tidak menggoyahkan iman kami. Itu menambah kami yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir di rumah kami. Sama seperti Tuhan hadir di rumah Tuhan. Kami percaya betul. Niat kami beribadah begitu bulat. Tetapi keadaan memang tidak memungkinkan kami beribadah. Tetapi itu tidak mengubah sukacita kami. Karena kami tetap beribadah dimanapun Tuhan kami Maha Hadir. My God is not God of churches. Allah kami bukan hanya Allah di gereja, tapi Allah juga hadir di tengah-tengah kami. Yehovah Shammah, Tuhan yang Maha Hadir. Dan hari ini Tuhan mengerti apa yang terjadi di bangsa dan negara kami dengan seantero dunia ini. Bahkan Tuhan izinkan semua yang terjadi. Tetapi apapun yang terjadi kami tetap merendahkan diri. Kami tetap mencari Tuhan. Kami tetap beribadah. Kami tetap meluangkan waktu dan sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bahkan yang sudah mulai panik, yang sudah mulai tertekan, yang sudah mulai khawatir. Bahkan yang sudah mulai penuh dengan amarah, kekecewaan karena berbagai tekanan yang terjadi. Yang sedang bingung dan panik karena pemasukan yang berkurang. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ada mujizat. Kami juga menopang pemerintah kami di saat-saat seperti ini. Sehingga mampu bertindak dengan tepat dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga nyata kehendak-Mu yang luar biasa. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa? Mana Yesus? Buktinya virus membuat gereja-gereja tutup. Dengar. What is church? Apa itu gereja? Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Makanya sekali-sekali kita perlu nyanyi lagu sekolah minggu, saudara. Itu yang kasih dalam Tuhan. Alkitab berkata kita lebay dari Roh Allah yang kudus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Aniaya, malapetaka, mara bahaya, bahkan virus, penyakit sampar tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan berjalan terus. Tidak pernah bisa menghambat Injil diberitakan. Kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Haleluya. Apalagi masa-masa prapaskah seperti ini. Kita tetap bersuka cita. Kita tetap siapkan hati kita. Saya nggak tahu berapa lama. Mungkin sampai minggu depan. Dan saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa sebelum Paskah keadaan akan pulih. Karena kita mau merayakan Yesus yang mati dan bangkit. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya mohon sungguh-sungguh, ya Allahku, bertindaklah. Supaya sebelum Paskah, minimal kita bisa merayakan Jumat Agung dan Paskah dengan sukacita. Sebagai kemenangan dan pengorbanan Kristus yang sempurna. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Mau di gereja, mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghambat. Setan pikir, sekarang ada pengumuman pemerintah. Gereja-gereja bingung. No. Kita nggak bingung. We know what to do. Kita tahu apa yang kita kerjakan.
Kalaupun gerejanya tertutup, hanya gedung yang tertutup. Setan gak ngerti bahwa hanya gedung yang dia bisa tutup. Makanya saya bilang kan, orang yang merusak gereja tidak pernah bisa gereja dirusak. Gedungnya bisa dirusak, gedungnya bisa dibakar, tapi gereja akan berjalan terus. Gedungnya boleh tertutup, tidak boleh ibadah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tetap berjalan dan setiap kita tetap diubahkan dalam terang Tuhan. Setuju? Katakan amin. Yeeha. Sebagian saudara mungkin menatap saya, gila sekali ini pendeta. Jangankan saudara, setan aja panik saudara. Setan pikir Gilbert ini gila sekali. Gereja udah ditutup gedungnya, tapi dia masih tetap semangat. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya kalau saat-saat seperti ini lebih semangat dari hari-hari biasanya saudara. Karena saya tahu, this is the time of battle, this is the time of war. Inilah waktu peperangan rohani itu. Iblis mau kita kecewa. Karena iblis datang sebagai pencuri, yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau curi damai sejahtera kita. Dia mau bunuh iman kita. Akhirnya dia mau binasakan hidup kita. Sehingga pikiran kita hanya virus corona, virus corona, virus corona. I know this is serious. Saya tahu persoalan virus corona itu serius. Tapi saya juga percaya Alkitab itu serius. Saya juga percaya iman itu serius. Saya juga percaya firman itu serius. Saya juga percaya beribadah itu serius. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata kita dikuatkan, kita akan dimampukan untuk menghadapi segala perkara yang sudah katakan amin. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Yeah. Wah. Kalau jemaat Glow ngerti pendetanya agak gila-gila sedikit, ya kan? Tapi kalau kalau bukan jemaat Glow yang mungkin karena gerejanya nggak ada online, lalu dia bilang saya coba-coba mau ikut karena saya dengar yang katanya ada online-nya yaitu Glow, jadi saya mau coba-coba ikut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kaget. Gilbert tetap Gilbert. Iya kan, mau ada virus corona, tidak ada virus corona, Gilbert tetap menyampaikan firman dengan sukacita. Karena saya tahu Alkitab mengajarkan kepada kita bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Haleluya. Welcome to a joy church. Gereja yang penuh sukacita. Karena saya bilang Glow ini yang pertama adalah gereja mujizat. Yang kedua, Glow ini adalah gereja keluarga. Dan yang ketiga, Glow ini adalah gereja penginjilan. Dan yang keempat, Glow ini adalah gereja sukacita. Jadi gereja keluarga, gereja mujizat, gereja keluarga, gereja penginjilan, gereja sukacita. Kenapa dia bernama gereja mujizat? Karena kita percaya kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena mujizat. Yang kedua, kenapa gereja kita adalah gereja keluarga? Karena kita menekankan tentang keluarga. Kita punya tagline, keluargaku adalah sorgaku. Dan kita tidak percaya di gereja ini ada imam, ada orang hebat, ada orang berdosa. No, kita semua satu keluarga. Saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur, saling melengkapi. Lalu kenapa gereja penginjilan? Karena setiap kita adalah hamba Tuhan. Artinya apa? Orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, dia harus menginjil, dia harus bersaksi, dia harus bicara tentang kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, gereja sukacita. Artinya apapun yang terjadi, sukacita tidak boleh hilang. Karena Alkitab berkata, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Yang saja katakan, yeah. Woo. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Krisman, masih semangat? Saudara saya ini Krisman, hari ini kita bersama-sama melayani saudara ya kan. Saya bilang Krisman, pokoknya kita harus jaga jarak 1 meter karena itu yang disarankan oleh pemerintah saudara. Saya bilang sama kamera-kamera semua 1 meter. Pokoknya semua anjuran pemerintah kita lakukan karena Injil tidak pernah membuat kita bertentangan dengan pemerintah saudara. Tetapi Injil mengajar kita untuk mendoakan pemerintah kita, menghormati pemerintah kita, dan senantiasa membawa pemerintah kita masuk di dalam kehendak Tuhan, bahkan mengarahkan pemerintah untuk berjalan dalam hikmat Tuhan. Makanya kita doakan gubernur, kita doakan presiden, kita doakan menteri kesehatan, kita doakan BNPB, kita doakan khususnya dokter-dokter dan juga suster-suster. Kalian hebat. Kalau ada dokter-dokter dan suster-suster yang ikut dalam ibadah hari ini, izinkan saya dengan penuh kerendahan hati mengucapkan selamat saudara, orang-orang hebat. Dan kami dari gereja mendoakan para dokter dan juga para suster untuk dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan, dibungkus oleh darah Yesus. Karena hati yang begitu melayani membuat saudara dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dan saya percaya ada upah besar menanti saudara di sorga
dokter-dokter dan para perawat, izinkan saya mengucapkan selamat dan izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk karya para dokter dan para perawat yang luar biasa. Menteri Kesehatan dan tim jajarannya yang begitu berat hari-hari ini menangani virus ini. Dan belum lagi dihujat kiri kanan, kita doakan sehingga tetap berjalan dalam hikmat dan kehendak Tuhan. Presiden juga dikuatkan untuk menghadapi badai ini. Karena belum lagi virus corona selesai, ekonomi juga mulai goncang karena dolar tiba-tiba melonjak sampai 16.000 lebih, saudara-saudara. Tetapi saya percaya Indonesia kuat. Indonesia bisa mengatasinya. Dan Indonesia akan tetap bersatu dan akan tetap kokoh menghadapi segala tantangan. Haleluya. Nah, kita kembali pada firman Tuhan hari ini. Kita masih dalam pembahasan bagian kelima. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan itu yang saya bilang. Pokoknya virus, badai apapun tidak pernah bisa menghambat rencana Allah. Karena tetap firman Tuhan berlaku. Kita masih membahas perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Dan kita masuk pada bagian kelima hari ini. Kita sedang membahas satu perkataan Yesus yang mungkin buat sebagian orang sangat membingungkan. Sangat tidak jelas. Kok kayak gak penting banget gitu. Yesus sempet-sempetnya. Bukankah hanya 7 perkataan. Mestinya kan yang penting-penting. Kok ini kayaknya gak penting banget. Cuman aku haus. Tapi ada maknanya. Ada maknanya. Ada maknanya. Ini kita mau belajar. Klik. Haleluya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu, haleluya. Karena Yesus tahu, sama-sama bilang sama saya, karena Yesus tahu. Amin. Yesus tahu nggak bahwa hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing? Tahu, saudara. Iya kan? Mungkin saya belum tahu. Makanya minggu lalu saya belum umumkan, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berusaha coba karena saya rindu melayani saudara. Tetapi ketika pengumuman resmi datang dan tidak boleh beribadah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka pintu gereja boleh ditutup. Tetapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu nggak bahwa hari-hari ini virus corona akan melanda? Yesus tahu. Kalau mungkin saudara marah dan berkata, kalau Yesus tahu kenapa dia tidak bertindak? Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Maybe we don't know now. Mungkin kita nggak tahu sekarang, tapi harinya akan tiba kita mengerti. Saya tetap percaya Yesus saya tidak pernah salah, dia tahu. Dan pertanyaan saya, kalau Yesus tahu hari-hari ini akan dilanda oleh corona, pertanyaan saya, Yesus tahu nggak obatnya? Yesus tahu nggak kapan berakhirnya? Yesus tahu nggak kapan selesainya? Yesus tahu. Dan satu yang saya yakini firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis. Ada waktunya suasana kelihatan mencekam. Tapi ada waktunya kita beriman dan berkata, terima kasih Tuhan. Semuanya sudah berlalu. Kemenangan ada dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat. Sesudah itu. Karena Yesus tahu. Wow. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus tahu. Karena Yesus tahu saya nggak usah panik. Karena Yesus tahu saya nggak usah stres. Karena Yesus tahu saya nggak usah putus asa. Karena Yesus tahu saya nggak usah tertekan. Karena Yesus tahu saya harus berserah. Saya harus beriman. Saya harus tetap bersuka cita. Saya harus manfaatkan waktu-waktu ini menjadi waktu yang indah. Jangan sampai kita di rumah lalu cuma marah-marah. Kita di rumah cuma saling bentak satu sama lainnya. Kita di rumah lalu masing-masing cuma urus gawainya masing-masing. Atau handphonenya masing-masing ya kan. Sibuk main game. Ibu-ibu sibuk sama Instagramnya, Instastorynya ya. Isi kulkasnya lah di Instastoryin. Halaman rumahnya lah di Instastoryin, bunga-bunganya lah. Bu, stop sama itu Instastoryin apa? Ya kan? Pak, stop balas-balas di grup, yang enggak itu segala macam lah saudara-saudara. Biarin aja lah. Adik-adik muda jangan sibuk main game. Tapi ini Tuhan izinkan, ada pemulihan. Karena Alkitab sudah bilang, di akhir zaman apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ini mengajar kita apa yang tidak bisa tergoncangkan. Satu, iman. Berita-berita, kalau iman kita kuat gak akan bisa menggoncangkan iman kita. Yang kedua, tidak bisa digoncangkan apa? Keluarga yang bahagia. Iya kan? Kalau keluarga kita bahagia, santai aja. Wah, saya gak boleh ke kantor. Amin. Berarti saya ada waktu ke rumah.
Yang stres hari ini kan Bang Toyib. yang biasanya nggak pulang-pulang, sekarang harus pulang Bang Toyib. Iya kan? Tapi kalau keluarga kita bahagia, nggak boleh kemana-mana, amin. Saya punya waktu bersama dengan keluarga. Ingat cerita Noah nggak? Nuh. Ingat nggak cerita? The Ark of Noah. 40 hari. Dia nggak bisa kemana-mana. Belum ada Netflix waktu itu. Belum ada Instagram waktu itu. Belum ada Facebook waktu itu. Iya kan? Belum ada apa tuh namanya? Telepon yang bisa lihat mukanya itu. Iya kan? Belum ada. Iya kan? Tetapi mereka punya keluarga yang bahagia, bos. Jadi apa yang terjadi? Mereka bahkan nggak bisa look out to the window. Kenapa? Kalau mereka lihat cuma hujan. Cuman hujan, bos. Hujannya besar lagi, mengerikan. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka stres di dalamnya? Alkitab bilang apa? Ada Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Wow, ini yang saya bilang tidak bisa digoncangkan. Hari-hari ini, kita seperti di zaman Nuh. Tertutup, harus di rumah. Tapi sekali-sekali masih bisa lah. Pesan Gojek. Waktu Nuh nggak ada tuh Gojek. Iya kan? Tapi can you imagine? Rumah tangga mereka bahagia, rumah tangga mereka sukacita, rumah tangga mereka kuat. Sehingga nggak terasa. Tapi ingat, ada masanya di luar hujan keras. Tapi ada masanya. Hujan berlalu. Burung merpati terbang. Saudaraku, kemudian pelangi datang. Saya percaya tidak akan lama lagi kita akan melihat pelangi kemuliaan atas Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia melihat pertolongan Tuhan. Indonesia bebas dari virus corona. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus tahu. Coba lihat selanjutnya. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Amin. Ada masanya, segala sesuatu akan selesai. Ayo kita ucapkan perkataan iman kita. Satu saat, tidak lama lagi, corona ini akan selesai. Satu saat, tidak lama lagi, badai ini akan berlalu. Amin. Amin. Lihat selanjutnya. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Terjemahan lain berkata Yesus menolak untuk meminumnya. Dan ada satu buku tafsiran yang saya baca bilang begini. Bunga karang itu apa tadi? Coba lihat di situ. Apa itu namanya? Dikatakan, ya kan? Bunga karang dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Jadi hisop, bunga karang, dan anggur asam. Katanya itu termasuk bagian dari obat zaman dulu. Untuk meredakan nyeri, saudara. Yesus menolak untuk meminumnya. Kenapa? Karena dia berkata aku haus bukan karena ingin minum, bukan karena ingin mengurangi rasa sakitnya. Kita kan selalu kadang-kadang dalam hidup ini mikir gimana saya ngurangin rasa sakitnya. Hidup ini gak usah ngurangin rasa sakit. Hidup ini bersyukur di tengah segala keadaan, maka sakit akan hilang, kemenangan akan tersedia. Amin. Ingat, di balik tekanan yang besar, di tengah penderitaan yang menyakitkan, di situ ada kemenangan dan kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Yesus menolak. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Klik. Mazmur 69 ayat 22. Ini yang Yesus genapi di atas kayu salib. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Haleluya. I'm proud of my Bible. Orang boleh bilang bukan Yesus yang disalibkan. Hello. Sehat?
yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab bilang. Dengan kematian dan kayu salib sudah dinubuatkan bahwa ketika dia haus diberikan anggur asam. Coba kurangi rasa sakitnya, tapi ini membuktikan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Corona tidak akan bisa membunuh iman orang-orang percaya. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan di akhir zaman ini. Dan ini penggenapan. Apa yang tidak bisa digoncangkan? Iman. Keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak bisa digoncangkan adalah semangat kita untuk menginjil dan melayani. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan orang dihambat ke ibadah, orang akan mengalami ini, akan mengalami ini. Semuanya sudah dinubuatkan. Nothing come by surprise, saudara. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Makanya saya bilang, kalau kita tidak bisa datang ke gereja, it's okay. Gereja yang datang melayani saudara. Dan saya percaya, di saat-saat seperti ini, berkatnya tetap luar biasa buat setiap saudara. Ini bukan berarti selamanya saudara nggak usah ke gereja lagi. Berdosa saudara. Kalau kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita datang. Tapi kalau kita nggak bisa datang ke rumah Tuhan, artinya Tuhan yang sedang mau datang untuk menggendong kita. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada kesempatan kita datang mencari Tuhan di rumah Tuhan. Tapi kalau pintu sudah tertutup, artinya apa? Tuhan sedang mengerjakan mujizat bahwa dia mau hadir di rumah kita untuk menghadirkan kemuliaan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Jadi saya percaya ibadah hari ini, di tengah-tengah situasi yang mencekam di bangsa kita tentang corona ini, kita tetap bersuka cita, kita tetap positif, kita tetap bersemangat karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang saja katakan amin. Coba lihat selanjutnya. Mazmur 63, 2-3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Ini yang harus kita miliki, haus akan Tuhan. Jadi kalimat Yesus di atas kayu salib yang berkata, aku haus. Setelah dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Berarti haus di sini bukan soal haus minuman. Bukan seperti saya haus, oh saya haus. Sambil menyelam minum air. Sambil ngasih contoh, sekalian mengurangi kehausan. Tapi Yesus bilang aku haus bukan berarti dia butuh minum. Seperti itu. Tapi kalimat Yesus yang berkata aku haus menandakan karena aku terpisah dari kasih Allah. I cannot. I'm thirsty of your love. I'm thirsty of your power. Aku haus akan kuasamu. Aku haus akan hadiratmu. Aku haus akan kehadiranmu. Haleluya. Saudaraku. Mazmur 63, 2-3 bilang, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Tidak kebetulan. Tema Paskah dan HUT gereja ke-13 dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah Focus on Jesus. Saya percaya tema itu adalah tema profetik. Karena waktu kita tentukan tema, kita belum mengerti kenapa Tuhan kok mau mengarahkan kita pada tema itu. Dan sekarang kita makin mengerti karena fokus orang hari ini berita, fokus orang ketakutan, fokus orang virus corona. Dan tidak lagi pada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Maka di situ Yesus berkata, aku haus. Mereka pikir hanya fisik. Tapi haus di sini, haus akan hadirat, haus akan kemuliaan, haus akan kuasa, haus akan kedekatan kepada Tuhan. Itu yang kita perlukan, yang setuju katakan, yeah. Selanjutnya. Salah satu perkataan Yesus di salib yang seringkali sulit dipahami adalah aku haus. Sudah selesai, semua orang ngerti. Ya Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Orang ngerti. Aku haus loh. Kok urusan kebutuhan sehari-hari dia kok semua kita juga haus. Beda.
Jangan salah perkataan Yesus, aku haus. Diawali dulu dengan kalimat, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru karena Bapa memalingkan wajah daripadanya, dia haus akan kasih, kemuliaan, kedekatan, keintiman, keakraban dengan Bapa. Atau pakai bahasa keseharian kita, haus akan hadirat. Coba. Salah satu perkataan Yesus di salib yang seringkali sulit dipahami adalah aku haus. Buat saya simpulkan begini, menggambarkan kebutuhan mutlak atau kehausan akan hadirat Bapa. Berkali-kali Yesus bilang, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Karena dia Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Firman yang menjadi sama dengan manusia. Nah, saya pelajari, klik. Dunia hari-hari ini secara jujur memang haus. Satu, haus kedudukan dan jabatan, position. Dan ini yang membuat manusia jadi penjilat. Ini yang membuat manusia menghalalkan segala cara. Ini yang membuat manusia menjadi nekat. Kenapa? Haus akan jabatan. Kalau perlu murtad tinggalkan Tuhan demi mendapat jabatan. Waduh, kalau perlu sikut kanan, sikut kiri. Kalau perlu main politik yang kotor dan jahat. Yang penting saya dapat. Anak Tuhan gak begitu cirinya. Anak Tuhan mengikuti proses yang benar. Orang dunia gak mau tahu, mau halal, mau haram, haram jadah juga. Yang penting gue dapat jabatan itu. Tapi anak Tuhan berbeda. Anak Tuhan percaya betul, when the process are right, the result will be great. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti luar biasa. Orang dunia gak mau tahu prosesnya. Yang penting gue dapat hasilnya. Kalau perlu menjadi penjilat, kalau perlu murtad, kalau perlu pergi ke dukun, kalau perlu pakai cara-cara curang, anak Tuhan gak begitu. Ini yang saya bilang, orang haus yang mabok akan kedudukan dan jabatan. Yang kedua, dunia haus akan apa? Pujian dan pengakuan, acknowledgement. Ada banyak suami berselingkuh hanya karena istrinya tidak pernah memberi perhatian dan tidak pernah puji dia. Saya ngerti, Pak. Mungkin istrimu ada kekurangannya. Tapi bukan begitu caranya, kampungan sekali caramu itu. Iya kan? Makanya Bu, puji suami napa? Ada banyak istri akhirnya bisa tertarik sama pria lain. Karena suaminya kaku. Suaminya tidak romantis. Makanya selalu saya bilang, jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, suami-suami harus romantis sama istri. Puji istrimu. Belajar dari Kidung Agung bagaimana Salomo memuji, mempelai wanita, dan bagaimana mempelai wanita memuji-muji mempelai pria. Karena rumah tangga yang saling menguatkan satu sama lainnya, rumah tangga yang dahsyat. Ada banyak anak-anak haus pujian. Kenapa? Karena di rumah hanya dikritik, di rumah hanya dibentak, hanya dimaki. Jangan sampai mulut kita dipakai setan, sehingga yang ada hanya kata-kata negatif, kata-kata negatif, kata-kata negatif. Ya, tapi kan dia mesti belajar. Betul, dia mesti belajar, tapi dia juga mesti punya acknowledgement. Harus dipuji, harus diberi semangat, diberi dorongan. Mulai dari mana? Mulai dari rumah. Orang lain boleh saja reject us, orang lain boleh saja menolak kita, tapi kalau di rumah kita di-accept, kita di-acknowledge, kita diakui, kita dihargai, maka anak-anakmu akan luar biasa, suamimu akan luar biasa. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja, mari di tengah-tengah situasi di mana hari-hari ini banyak orang bicara negatif, kita mulai belajar bicara positif, bicara yang membangun, bicara yang menjadi berkat. Yang pertama, dunia sedang haus akan kedudukan dan jabatan. Dunia akan haus dengan pujian dan pengakuan, acknowledgement. Sehingga ada banyak orang akhirnya buat segala sesuatu. Bahasa kita orang Manado bilang tunjuk jago gitu, tunjuk jago gitu, supaya di acknowledge, supaya dihargai, supaya diakui. Yang ketiga, haus akan kasih sayang dan penerimaan, acceptance. Terlalu banyak suami merasa ditolak oleh istrinya. Apa yang dia buat dikritik terus. Terus dituntut, mesti begini-begini. Istri merasa tidak di-accept, tidak diterima. Ada aja kritiknya begini. Istri ngomong, nggak bener itu. Bisa nggak sih? Ada acceptance,
ada penerimaan, ada kasih sayang, ada love. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini hanya mengembangkan hal-hal yang berbau seksual, tapi bukan cinta yang sejati. Rumah tangga sudah kehilangan cinta, orang tua dan anak sudah kehilangan cinta, suami dan istri sudah kehilangan cinta. Yang ada hanya tuntutan. Itu suami apa sapi perah? Itu istri apa kuda begal, saudara-saudara? Yang terus harus begini. Kapan kau peluk istrimu dan berkata, sayang, terima kasih, I love you. Kapan kau menatap suamimu dan peluk dia dengan manis dan berkata, sayang, you are a great husband for me. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita masih injak tanah, kita membutuhkan kasih dan acceptance. Tetapi buat saudara-saudara yang mungkin tidak menerima kasih dan tidak menerima penerimaan di keluarga saudara, nggak usah akhirnya lari ke narkoba, nggak usah lari ke seks bebas, nggak usah lari kepada yang aneh-aneh. Ingat, Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. At least kita tahu, kita punya Bapa di sorga yang pelihara kita dan menerima kita apa adanya. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari, dunia hari-hari ini saya jujur memang haus akan kepastian dan ketenangan, assurance. Baru ada isu sedikit tentang corona, waduh, semua pikir mati dah saya. Orang kalau stres, hormon yang bekerja dalam hidupnya itu hormon kortisol, yang melepaskan banyak racun dalam tubuh. Dan ini berbahayanya, saudara-saudara. Sehingga ada banyak orang hari-hari nggak bisa tidur. Akhirnya imun sistemnya turun dan gampang terkena virus, saudara-saudara. Kenapa sih kita nggak pegang firman Tuhan yang berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur? Haleluya! Sama-sama bilang, saya mau tetap bersuka cita. Lemes. Ayo, kan di rumah saudara sendiri kan, mau teriak mau apa terserah kan. Sama-sama bilang, saya mau bersuka cita. Suami tetap istri dan bilang, mah kita bersuka cita yuk. Istri tetap suami bilang, ayo pak kita bersuka cita. Anak-anak ayo bilang, mari kita bersuka cita. Sudahlah, stop, cukup kita stres gara-gara ini penyakit ini. Saya tidak bilang ini penyakit ini kecil, tapi saya cuma mau bilang this is serious. Tapi my God knows, Tuhan saya hebat. Tuhan saya bisa mengendalikan. Sama seperti pesawat terbang. Kalau kita lihat pesawat-pesawat besar, Boeing 777, besar. Kita bilang, wah hebat. Tapi pilot yang mengerti dapat menerbangkan dan mendaratkannya dengan biasa. Bukan berarti Boeing 777 itu kecil, but he knows how to handle it. Saya tahu virus corona ini serius. Makanya sekali lagi saya bilang, mari kita doakan presiden kita. Mari kita doakan Menteri Kesehatan, mari kita doakan BNPB, mari kita doakan menteri-menteri terkait, mari kita doakan polisi dan tentara yang berurusan dengan ini, mari kita doakan kepala-kepala pemerintahan, atau maksud saya kepala-kepala daerah, karena ini sesuatu yang serius. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan panik, God knows. Dan saya berdoa jangan sampai urusan ini dipakai sebagai permainan politik jahat, saudara-saudara. Tapi saya berdoa supaya orang-orang yang bermaksud curang, menebarkan hoax dan lain-lain dihalau oleh Tuhan, sehingga kebenaran akan menyelesaikan persoalan ini. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari, klik. Kita perlu memiliki hati yang haus akan hadirat Tuhan. Dunia sedang haus dengan hal-hal dunia yang akhirnya akan membuat manusia nekat, membuat manusia akhirnya bertindak aneh-aneh. Tetapi kita perlu memiliki hati yang haus akan hadirat Tuhan. Yang pertama, karena hadiratnya membawa kesadaran. Sadar bahwa saya lemah. Sadar bahwa saya nggak punya kepastian. Karena saya nggak punya kepastian, saya datang pada Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Ada assurance. Ada kesadaran bahwa Tuhan saya hebat, ada kesadaran bahwa Tuhan saya maha kuasa, ada kesadaran bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada kesadaran bahwa bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Ada kesadaran singa dan ular terdung akan kita langkahi, dan kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Yang setuju katakan yeah.
Haleluya. Yang kedua, hadiratnya menuntun pada kesungguhan. Kadang kalau kita ada penyakit, udahlah nggak apa-apa lah. Kita seperti nggak sungguh-sungguh, kita pandang remeh. Ini yang saya bilang. Beriman harus, pandang remeh tidak. Orang kalau mengerti hadirat Tuhan, dia tahu. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau aku pelari, aku bukan sembarang saja berlari. Kalau aku petinju, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Artinya apa? Dalam hidup ini kita tahu serius. Tapi di tengah serius kita sungguh-sungguh. Di tengah serius dan sungguh-sungguh kita bersyukur dan bersuka cita. Jadi bersuka cita bukan berarti tanda kita tidak serius. Tenang itu bukan berarti tanda kita tidak serius. Justru panik itu tanda kita tidak serius. Kita panik, saudara. Jangan salah mengerti ya. Ada banyak orang kalau dia tenang, lu jangan tenang-tenang aja dong. Ini serius sih. Kok aneh? Jadi orang sekarang senangnya lihat orang panik. Panik itu berbahaya, saudara. Orang panik dapat bertindak yang aneh-aneh. Hadirat Tuhan membawa kesungguhan. Sehingga langkah yang kita ambil, langkah yang tidak salah. Di saat-saat seperti ini, kita butuh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mendatangkan kesadaran. Hadirat Tuhan mendatangkan kesungguhan. Sehingga langkah keputusan yang kita ambil akan dahsyat luar biasa. Yang ketiga, hadiratnya memampukan kita melewati setiap penderitaan dengan ketabahan dan keberanian. Daud dihina oleh Goliat. Anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Ada hadirat Tuhan dalam dirinya. Dia gak takut. Dihadapi dengan ketabahan dan keberanian. Daniel dibuang ke gua singa. Bukan berarti dia gak takut. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hadirat Tuhan yang membuat dia siap menghadapi segala penderitaan dengan ketenangan, dengan ketabahan, dan dengan keberanian. Siapa yang gak takut ketika singa bunyi? Tapi orang kalau punya hadirat Tuhan, dia dapat tersenyum di tengah penderitaan. Saya bingung kalau orang-orang sekarang bilang, oh apa itu pendeta-pendeta yang percaya mujizat? Mana? Doain dong itu orang-orang yang sakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa bilang, saya bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Amin. Jadi tugas kita apa? Tugas kita mendoakan orang sakit. Dan orang sakit itu disembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Dua. Satu Tuhan Yesus. Dan yang kedua iman orang tersebut. Apa tugas hamba Tuhan? Loh, Alkitab bilang, dua orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari surga. Jadi kalau orang yang sakit beriman, lalu saya sebagai hamba Tuhan beriman, iman kita berdua akan mengerjakan mujizat dalam Kristus. Iya kan? Tapi kalau yang sakit beriman, pendetanya juga ya Tuhan kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau tidak mau sembuh, ya udah tidak usah sembuh. Ya, makanya melemahkan saudara. Ngerti gak mas saya? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah saat-saat seperti ini mencari kesempatan untuk menyerang pendeta-pendeta yang mendoakan orang sakit, yang mengerjakan pelayanan-pelayanan mujizat. Lalu bilang, mana, datang ke Wuhan. Wuhan sudah sembuh sekarang. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai mulut saudara dipakai setan hari-hari ini di saat-saat seperti ini. Dan buat saya, di tengah penderitaan saudara pakai untuk menyerang dan menyatakan kebencian saudara, itu adalah kebusukan dan kejahatan. Di saat seperti ini kita semua harus merendahkan diri. Di saat seperti ini kita harus saling menguatkan. Di saat seperti ini mulut kita harus mengabarkan damai sejahtera dan kasih Tuhan yang sempurna. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Iya kan? Jadi coba, kenapa kita butuh hadirat Tuhan? Yang pertama, karena hadiratnya membawa kesadaran. Yang kedua, karena hadiratnya menuntun pada kesungguhan. Yang ketiga, karena hadiratnya memampukan kita melewati setiap penderitaan dengan ketabahan dan keberanian. Makanya saya bingung kalau ada orang-orang yang berkata bahwa apa sih pendeta-pendeta cuma percaya mujizat, berkat, hidup ini adalah penderitaan. Loh, penderitaan itu juga adalah berkat. Penderitaan juga adalah mujizat. Karena di balik setiap penderitaan selalu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah ada orang yang lewati penderitaan lalu ujung-ujungnya cuma begitu-begitu. Nggak ada. Di balik setiap penderitaan selalu ada kemenangan. Di balik setiap penderitaan selalu ada maksud Tuhan. Di balik setiap penderitaan pasti ada penyempurnaan yang sempurna dari Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Yang keempat, kita perlu memiliki hati yang haus akan hadirat Tuhan. Karena hadiratnya mengarahkan kita pada seluruh rencana Allah. Waktu Yesus berkata aku haus, mengarahkan dia pada seluruh rancangan Bapa. Sampai dia berkata sudah selesai. Hidup ini bukan soal apa yang saya mau harus terjadi. Yang saya mau hari ini juga virus corona selesai. Tetapi mungkin belum jalan Tuhan.
Tapi apakah itu berarti saya harus menangis? Apakah itu berarti saya harus marah? Apakah itu berarti saya harus berkata tidak ada mujizat? Kalau begitu, yang saya percaya adalah mujizat bukan seperti apa yang saya mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu, hadirat Tuhan mengarahkan kita pada seluruh rencana Allah. Orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang berdiri tegak untuk mujizat. Orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang tidak gentar dengan apapun. Kalau doanya belum dijawab, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih baik lagi dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekedar beragama, sorry untuk bilang ini, gak cukup. Ada banyak orang hanya beragama tapi tidak mengalami hadirat Tuhan. Sehingga akhirnya jadi orang yang aneh-aneh dalam hidupnya. Senangnya mengeritik, senangnya menyerang, senangnya mencari keuntungan pribadi, senangnya hanya menonjolkan kehebatan dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Haleluya. Selanjutnya, mengapa banyak orang tidak haus akan hadirat Tuhan? Satu, saya pelajari, karena pikirannya dibutakan, sehingga dirinya puas dengan hanya mengandalkan diri sendiri. Dia pikir, wah saya mampu, saya bisa. Wah ini bahaya saudara-saudara. Kita perlu hadirat Tuhan. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang kedua saya pelajari, mengapa banyak orang tidak haus akan hadirat Tuhan? Karena merasa sudah beragama. Dan sekali lagi saya ulangi, beragama berbeda dengan hadirat Tuhan. Beragama hanya membuat kita menuruti aturan-aturan yang ada. Tetapi hadirat membawa hubungan yang makin akrab dengan Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya saya pelajari. Klik. Mengapa banyak orang tidak haus akan hadirat Tuhan? Karena merasa dunia dengan segala keindahannya sudah dapat memuaskan. Buat apa? Tapi Yesus berkata, aku haus. Kenapa aku haus? Karena tidak ada yang bisa menggantikan posisi hadirat Tuhan. Orang kalau dalam hatinya ada hadirat Tuhan, gak akan pernah mengeluh untuk apapun. Orang kalau di hatinya ada hadirat Tuhan tidak akan mengeluh untuk apapun. Karena dia puas dengan Yesus. Hidup ini bukan soal apa yang ada di depan kita. Hidup ini soal apa yang ada di dalam kita kok. Kalau yang di dalam hati kita ini penuh sukacita, kita gak akan pernah mengeluh. Mau makan apapun kita bersyukur. Mau menghadapi apapun kita bersyukur. Corona tidak bisa membuat kita kehilangan sukacita kita. Kenapa? Karena sukacita kita bukan karena kita semua sehat, bukan karena kita semua hebat. Kita sukacita kenapa? Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Makanya di atas kayu salib Yesus masih berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena ada hadirat itu. Haleluya. Selanjutnya klik. Mengapa banyak orang tidak haus akan hadirat Tuhan? Karena tertipu dengan berbagai ajaran bahwa hadirat Tuhan adalah kefanatikan dan kesesatan. Ada banyak orang yang mengkritik, apa sih ini? Pendeta-pendeta kok cuma khotbah, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Apa itu? Fanatik. Wah itu sesat itu. Hidup ini soal aturan firman. Hidup ini soal teologi. Amin. Tetapi sorry, teologi tanpa hadirat Tuhan hanya akan menjadikan kita orang-orang Farisi zaman baru. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau hidup dalam hadirat Tuhan, dia rindu bergaul dengan firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kalau orang bilang dia ada hadirat Tuhan, tapi gak suka baca Alkitab, buat saya omong kosong saudara. Karena hadirat Tuhan menuntun kita pada kerinduan untuk selalu mendekat pada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengenali isi hati Tuhan, dan berjalan di dalam kehendaknya semata-mata. Haleluya. Selanjutnya klik, saya pelajari. Mengapa banyak orang tidak haus akan hadirat Tuhan? Karena tidak mengerti tentang indahnya dan dahsyatnya hadirat Tuhan. Waktu kita tahu indah dan dahsyatnya hadirat Tuhan, maka kita akan senantiasa di hadirat Tuhan. Ada dua ayat penting yang saya mau bagikan buat saudara tentang indah dan dahsyatnya hadirat Tuhan. Dan Krisman, kita siap untuk menyembah Tuhan. Mazmur 84 ayat 10 sampai 12. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang kau urapi. Sebab, ini dia, orang yang mengerti hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Lihat kan, orang kalau mengerti indahnya hadirat Tuhan, dia bilang 1 hari di rumah Tuhan jauh lebih indah daripada 1000 hari bahkan di rumah pesta sekalipun. Makanya Daud bilang apa? Aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Selanjutnya klik. Mazmur 27 ayat 3 sampai 5. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Dengan lain kata, sekalipun virus corona
mulai ada di mana-mana. Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Aku tetap percaya Tuhan jaga, aku tetap percaya Tuhan melakukan yang terbaik. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, aku percaya Tuhan mampu menghalau corona ini dan akhirnya mendatangkan pemulihan kembali di bangsa kita. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya tinggal dalam hadirat-Mu seumur hidupku. Sayangnya ayat ini banyak ada di kuburan-kuburan. Padahal ini bukan untuk bicara kuburan. Seumur hidup artinya selama aku hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Jadi saudaraku, mungkin hari-hari ini kau sedang tinggal di dalam pondok-pondok rumah saudara. Ayat ini buat kita. Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, pada waktu virus corona. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Artinya rumah kita hari-hari ini menjadi pondoknya Tuhan. Menjadi kemahnya Tuhan. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Harinya akan tiba. Badai pasti berlalu. Kemenangan besar terjadi. Di saat-saat seperti ini. Pakai waktu kita untuk haus akan hadirat Tuhan. Saya usahakan setiap hari saya akan live melalui YouTube channel saya, Gilbert Lumoindong #kamu hebat. Mungkin saya juga mau relay ke Gilbert Lumoindong TV. Karena saya mau setiap saudara hari-hari ini justru mencari wajah Tuhan, justru bergaul dengan hadirat Tuhan. Kita belum mengerti kenapa Tuhan izinkan ini corona. Tapi dalam 2 Tawari 7 ayat 13-14 dikatakan gini, ada waktunya. Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tuhan melepaskan belalang memakan habis hasil bumi. Dan Tuhan kemudian melepaskan penyakit sampar. Tapi umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Artinya bukan ngotot, bukan kecewa, bukan stres, bukan panik. Tapi merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar doa mereka. Dan akan memulihkan keadaan mereka. Dan memulihkan negeri mereka. Jadi saya percaya. Ini waktunya kita berkata, Tuhan, aku haus akan hadirat-Mu. Amin. Dimanapun saudara berada, tutup mata saudara. Betul saudara tidak ada di gedung gereja. Tapi gereja sedang hadir di rumah pribadi saudara masing-masing. Engkau aman dalam pondoknya. Engkau aman dalam kemahnya. Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Dari segala malapetaka dan mara bahaya. Tutup mata saudara. Angkat pujian ini sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan dengan iman. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan dari. Come on church. Apapun yang terjadi sama-sama kita katakan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan darimu. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di rumah pribadi saudara masing-masing, saya menyebutnya sebagai kemahnya Tuhan, sebagai pondoknya Tuhan. Tuhan sedang berbicara buat masing-masing kita. Thank God. Mungkin hari-hari ini gereja tertutup. Gedungnya tertutup. Tetapi firman akan tetap berjalan terus. Dan dia sekarang sedang mau hadir di rumah-rumah setiap saudara. Pastikan ini masa yang indah. Masa di mana Tuhan mungkin kelihatan sedang menggoncangkan segala sesuatunya. Tapi yang tidak tergoncangkan akan tetap tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini engkau sedang panik. Mungkin hari ini engkau sedang khawatir. Panik dan khawatir bukan karena engkau serius. Tapi karena engkau tidak mengenal kuasa Tuhan. Betul kita harus sungguh-sungguh. Betul ini peristiwa yang sangat-sangat serius. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini.
Saya tidak sedang bilang bahwa virus corona ini urusan kecil. Tapi yang saya sedang bilang, Tuhan saya lebih besar dari virus corona ini. He knows what to do. And He knows that we are His son and daughter. Kita lah anak-anaknya. Jangan membenarkan kekhawatiran saudara. Jangan membenarkan ketakutan saudara. Jangan bersembunyi di balik, oh ini serius, lalu engkau berhak untuk khawatir dan takut. Setan yang sedang membelenggu hidupmu. Setan senang kau takut. Setan senang kau khawatir. Setan kau senang kau stres dan tertekan. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku haus akan hadirat-Mu. Di masa-masa prapaskah ini, saya membayangkan seperti bagaimana bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Tulah demi tulah begitu terjadi. Dan mungkin inilah Paskah, salah satu Paskah yang terberat yang kita sedang mau lewati. Tetapi ini juga akan menjadi Paskah kemenangan yang terdahsyat yang akan kita lihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Just have faith in God. I love you. Saya mengasihi saudara dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. I know it's hard for me to stand before you at your own private home. Saya ngerti buat saya ini sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat. Masa-masa yang sukar untuk saya berdiri di hadapan saudara untuk memberitahu. Masih ada Tuhan yang sanggup. Masih ada Tuhan yang mampu. Masih ada Tuhan yang lebih besar. Saya lihat pengumuman yang ada di pemerintah. Tapi saya juga dengar firman Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Di atas kayu salib Dia berkata sudah selesai. Dan hari ini firman yang jelas buat kita, aku haus. Sudahkah kita haus akan hadirat Tuhan? Mungkin kita haus akan kekhawatiran. Mungkin kita haus akan jabatan. Mungkin kita haus akan ketidakpastian dalam dunia hari-hari ini. Biarkan kita haus akan kemuliaan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, dari tempat ini, hamba berdoa kepada setiap rumah-rumah yang sedang terbuka. Untuk menerima firman hari ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Sehingga anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah. Bahkan hamba berdoa yang sedang rumah tangganya ribut karena stres. Rumah tangganya ribut karena masing-masing gampang tersinggung. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ajar kami ingat Noah's Ark. Ajar kami mengingat bahtera Nuh. Bagaimana di situ ada pujian, ada sukacita, ada kemenangan. Karena kami sudah tahu apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang dapat digoncangkan di akhir zaman akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami tahu apa yang tidak bisa digoncangkan. Yang pertama iman kami. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga, sukacita kami dalam mengiring Tuhan. Dan yang keempat, semangat kami untuk menginjil dan bersaksi. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Kristus yang menyala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan yang sedang sakit, yang sedang imun sistemnya turun, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mereka yang sedang panik dan khawatir, roh kekhawatiran adalah roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Roh damai sejahtera turun. Hamba berdoa setiap rumah diberkati. Hamba doa suami-suami dikuatkan Tuhan, rumah tangga manis kembali. Orang tua dan anak, suami dan istri, ipar, mertua, menantu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Setiap saudara yang hari-hari ini mulai rasa sakit, imani. Oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Karena apa saja yang kita ucapkan dengan iman, kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Yang mungkin hari ini hamba tidak bisa menyambutnya satu persatu di rumah Tuhan. Tapi dengan bangganya hamba hadir ke rumah mereka masing-masing. Ke kamar tidur mereka masing-masing, ke ruang tamu mereka masing-masing, ke ruang kerja mereka masing-masing. Tempat di mana mereka berada dalam nama Yesus. Lawat dengan kuasa-Mu.
Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kami imani badai akan cepat berlalu. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia, umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan berkati, tuntun, terangi, bawa pada keselamatan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan, kami berdoa buat BNPB, kami berdoa buat kepala-kepala daerah. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, kami topang mereka di dalam doa. Sehingga mereka punya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk pencegahan virus corona ini. Kami berdoa supaya alat tesnya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa supaya cepat didatangkan obat-obatnya. Kami percaya ada kuasa kemuliaan Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya mereka yang sedang beriman untuk kesembuhannya dijamah Tuhan dan disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah justru di saat-saat seperti ini kami datang mencari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan melindungi kami dalam kemahnya. Sehingga tidak ada satu utas rambut kami yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kalau ada keluarga yang sedang mendampingi yang sakit, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang harus mengalami kematian, dalam nama Yesus keluarga ini juga dikuatkan dan dipulihkan semangatnya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kita naikkan doa ini bersama-sama seperti yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti sudah saya katakan tadi, bahwa yang hanya bisa dihambat oleh virus corona adalah kedatangan kita ke rumah ini atau ke gereja ini. Tetapi virus corona tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan, tidak bisa menghambat firman Tuhan diberitakan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada account number untuk persembahan. Saudara, ini tidak diwajibkan. Tetapi kalau sudah merasa digerakkan oleh Tuhan, dan sudah merasa saya sudah menerima firman Tuhan, dan pekerjaan Tuhan harus berjalan terus, tidak boleh wabah virus corona ini menghambat pekerjaan Tuhan, sehingga gereja tetap dapat berjalan dengan baik, tetap dapat menjangkau jiwa, program-program televisi, program-program radio, dan program-program penginjilan tetap dapat berjalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada nomor account dari gereja untuk persembahan. Jadi kalau saudara mau memberikan persembahan, saudara beri dengan sukacita. Jangan saudara pikir, saya mesti transfer lagi. Silahkan, saudara tidak mau memberi, gereja akan berjalan terus. Tapi kalau sudah memberi, saya percaya ada berkat Tuhan yang spesial, luar biasa. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan di saat-saat seperti ini, dengan saudara memberi, saya percaya betul berlaku firman Tuhan. Orang yang memberi karena mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini tidak ada kantong persembahan di depan kami. Karena itu kami diajar, kami yang sudah
datang ke hadirat Tuhan. Kami tidak akan datang dengan tangan yang hampa. Kami siap juga untuk memberikan yang terbaik. Betul, kami tidak bisa taruh di kantong persembahan, tapi kami bisa transfer melalui bank, melalui account number gereja. Karena itu Bapak memberkati setiap mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan. Sehingga pada mereka akan ada berkat-berkat yang luar biasa. Kami ucapkan berkat mereka yang memberikan persembahan syukurnya, mereka yang memberikan persembahan sukacitanya, mereka yang memberikan persembahan perpuluhannya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Bahkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dicurahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Mereka yang memberikan dan mengasihi Tuhan melihat mujizat dan kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan mereka yang tidak sempat memberi, Tuhan juga memberkati dengan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya kalau sudah mengikuti program dari gereja, saudara-saudara, maka selesai ibadah akan selesai. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, khusus minggu ini, maka di jam yang sama. Jadi menurut jam Jakarta, saudara-saudara, WIB, ya kan, jam 6 pagi, jam 8.30, jam 11 siang, jam 1, jam 4, dan jam 7, saudara-saudara. Jadi jam 6, 8.30, 11, jam 1, jam 4, dan jam 7. Berarti 6 kali ibadah, saudara-saudara, setiap hari akan diputar ulang, saudara-saudara. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Jumat, saudara-saudara. Hari Sabtu libur. Jadi mulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, tetap di hamba Tuhan Gilbert Lumoindong Facebook dan di YouTube channel Gilbert Lumoindong TV. Itu ada 6 kali ibadah, saudara-saudara. Tetap, saudara-saudara. Karena saya mengerti ada saudara yang mungkin terlambat dapat beritanya. Ada saudara yang tidak tahu. Dan kita mau semakin banyak orang yang dengar firman Tuhan. Dan mungkin saudara yang sudah dengar firman sebelumnya dapat mendengar lagi. Mumpung ada di rumah, ada waktu. Daripada cuma dengar berita-berita tentang corona, diulang lagi. Mendingan firman Tuhan yang saudara ulang. Maka saudara akan mendapat berkat yang luar biasa. Sampai firman hari ini betul-betul menguatkan setiap saudara. Bahkan saudara bisa beritahu teman-teman saudara, saya diberkati dengan khotbah hari Minggu, kamu harus dengar juga, ya kan? Dan kalau ditanya jamnya berapa, tetap sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 kali ibadah, tetap di jam yang sama, jam 6 WIB, 6 pagi, 8.30 WIB, 11 WIB, lalu kemudian jam 1 WIB, lalu jam 16 WIB dan jam 7 WIB, saudara. Nah, minggu depan kebaktian masih tetap online. Saya tetap akan ada di sini dan bersama dengan Krisman. Krisman siap minggu depan? Haleluya. Jadi kita siap untuk melayani saudara kembali dengan puji-pujian, firman, ibadah yang luar biasa. Haleluya. Dan hari ini saya juga kedatangan tamu yang luar biasa. Tadi saya bicara tentang Noah's Ark. Noah ada di sini. Noah, ayo come here. Noah, come on. Ayo. Iya, saudara-saudara yang belum kenal, ini anak saya kalau dari Glow pasti ada, tahu semua ini Pastor Geren. Haleluya, Geren semangat? Yes. Puji Tuhan. Dan Noah semangat? Amin. Noah, are you okay? Noah pikir kenapa tadi? Noah, are you okay? Dia pikir papanya, itu dia hubungan anak dengan bapaknya, ya kan? Noah, are you okay? I love you. Ini namanya Noah, saudara-saudara. Papanya memberi nama Noah sesuai dengan Noah's Ark, bahwa Noah mendatangkan keselamatan buat banyak orang. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Haleluya. Krisman, bagi sudah. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama kita katakan, berjanji dan sanggup menggenapi imanku
bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Terima kemenangan dari Tuhan. Semua di rumah-rumah katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dengan bangga kami akhiri ibadah saat ini dengan sukacita. Kami akui kami punya iman yang besar. Karena apa kami punya iman yang besar? Karena Tuhan kami Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kami. Mereka yang ada di Jabodetabek, mereka yang ada di provinsi-provinsi lain, bahkan mereka yang ada di luar-luar negeri yang mengikuti ibadah ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga firman hari ini termeterai. Kami menjadi orang-orang yang haus akan hadirat Tuhan, untuk rindu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mereka boleh kembali kepada kehidupan mereka sehari-hari dengan sukacita, dengan damai, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala. Dan biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada hidup kita. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, hormatilah suamimu dan takut dan tunduklah pada suamimu. Dan orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Dan dalam segala sesuatu hidup kita, lakukan segala sesuatu dengan kasih, lakukan segala sesuatu dengan sukacita, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing, mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Haleluya. Kiranya Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, kami imani. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin, kami imani dalam hidup kami. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, kami imani. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Amin, kami imani. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibadah selesai, saudara kembali dalam kehidupan saudara sehari-hari. Doa saya menyertai saudara. Kita tidak bisa berpegangan tangan secara khusus, tapi terimalah salam hangat kami. Shalom. Haleluya. Dan doa saya menyertai saudara, serumah tangga bahagia, hidup berkemenangan, dijauhkan dari segala yang jahat, tapi tetap percaya dalam Yesus kita melihat perkara-perkara dahsyat. Haleluya.